Shalom bagi kita semua. Iya, sebentar lagi kita akan memulai PA kita. Sebelum kita mulai PA kita bernyanyi. Kami puji dengan riang. Kita nyanyikan bersama. Kami puji dengan riang di kap Allah yang besar, bagai bunga terima siang. Hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang bahagia, beri sinarmu menyerang. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami permata lubang ido ingin mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi Tuhan, supaya kami mampu mendengarkan firman Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Bapa, firman Tuhan menjadi terang di dalam langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meminta dan berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua permata. Baiklah, yang menjadi bahan Alkitab kita sekarang dalam PA kita ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, yakni Filipi 1 ayat 3 tambah 19 sampai 27. Saya akan bacakannya secara tunggal. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi tidak perlu untuk tinggal di dalam dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita di dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Baiklah, yang menjadi tema kita pada hari ini yakni Genetipus Originis. Kata Genetipus Originis memiliki makna bahwa buah yang dihasilkan dari pekerja yang menuai. Kita bekerja akan selalu berbuah. Selaku kita bait Allah di tengah-tengah lingkungan yang bobrok, tidak boleh berpartisipasi dalam kejahatan yang lazim. Tetapi kita harus menolak segala bentuk kebejatan dan perbuatan dosa. Bait Allah itu harus kudus. Ya, bait Allah itu harus kudus. Berdiri teguh dalam satu roh dan satu maksud tujuan. Berjuang bahu-membahu seperti prajurit untuk membela Injil yang sesuai dengan pernyataan rasuli, yakni memberitakan Kristus karena kasih-Nya. Biarpun pemberitaan Injil yang kita lakukan via online ataupun tidak langsung bertatap muka, tetapi buah dari pemberitaan dari segi apapun yang kita lakukan, alat apapun itu
yang kita lakukan itu tetap menjadi firman Tuhan selagi yang kita beritakan itu adalah firman Tuhan. Di dalam roh bukanlah suatu tugas, tetapi suatu pemberian yang tiap-tiap kali mengingatkan kita untuk tetap bersatu. Berjuang bukanlah suatu musuh atau supaya memusnahkan, tetapi berjuang untuk tetap teguh, berdiri, berjuang dengan iman. Melayani Tuhan bukan unsur paksaan, tetapi karena ketulusan hati kita, kemauan kita untuk melayani Tuhan dengan tulus hati. Kita yang menanam perbuatan baik akan memanen perbuatan baik juga. Tetapi jika kita menanam buah yang tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik juga. Di dalam Matius 7 ayat 16 dikatakan bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ungkapan ini jelas menyatakan bahwa jika buah itu tidak baik, maka dia tidak akan mengutamakan kepentingan Allah. Tetapi jika buah itu baik, ia akan selalu mengutamakan kepentingan Allah. Baiklah Permata GBKP Lubang Ido, sekarang kita memiliki sesi diskusi, yakni yang pertama, apa sebenarnya pengertian mengenai kitab Filipi 1 ayat 3-19 sampai 27 dengan Roma 1 ayat 13. Dan yang kedua, apa yang kita lakukan jika kita ingin mendapat buah yang sudah ditabur Kristus di dalam Matius 9 ayat 28? Yang ketiga, apa penyebabnya jika kita menabur banyak, apa penyebabnya jika kita menabur banyak tetapi memperoleh hasil yang sedikit? Bandingkan dengan Hagai 1 ayat 6-11. Yang keempat, sikap seperti apa yang Tuhan inginkan agar kita beroleh buah kebenaran dari Kristus? Yang kelima, apa alasan kita mengapa kadang kita menolak buah kebenaran Kristus dari diri kita? Yang ketujuh, apakah kita pribadi mau bertekad agar mampu menanam kebenaran Tuhan pribadi lepas pribadi dalam diri kita? Ya, di sini kita punya aksi, yaitu mengajak semua kaum permata ataupun anak muda agar mampu condong ke dalam hal positif, membuka persekutuan sosmed tentang pemberitaan Tuhan, membuka tempat kreatif untuk menampung semua bakat-bakat permata, baik dalam melukis, alat peraga yang tujuannya untuk memberitakan firman Tuhan. Kata-kata bijak yang sampai saat hari ini yakni, ingat teologi umat, bukan hanya pendeta, penatua, diaken yang menjadi pemberita firman, tetapi jemaat itulah yang seharusnya lebih luas dalam pelayanan sejati ini. Terima kasih Immanuel. Amin. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, PA kami telah selesai. Kiranya segala yang kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa, kami mampu menumbuhkan buah. Kami mampu menjadikan kehidupan kami seperti buah yang baik, buah yang positif, yang berkehendak dalam Tuhan. Kami mohon Tuhan supaya segala yang telah kami tanam, kami mampu tuai dalam hal yang baik dan buahnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.